Mumpung lagi ada stok udang di rumah, hari ini aku pengen bikin udang saus telur asin. Pertama kita bersihin dulu udangnya. Di sini aku buang kepalanya, buang kulitnya, dan buang kotorannya jangan lupa. Setelah itu lanjut kita marinasi menggunakan jeruk nipis dan garam selama kurang lebih 30 menitan. Kalau udah baru lanjut kita balurin tepung dan digoreng sampai dia matang. Nah, sambil nunggu udangnya matang, di sini kita siapin dulu telur asinnya. Ini aku pakai 4 butir telur asin. Ambil bagian kuningnya aja lalu kita haluskan. Kalau udah lanjut kita cincang kasar bawang putih. Setelah itu kita masak bareng butter yang udah dilelehkan. Ini kalau udah matang dan wangi baru deh kita masukin telur asinnya. Dan supaya makin enak jangan lupa tambahin juga daun kari. Ini kita tinggal masak aja sebentar. Setelah itu lanjut kita tambahin susu evaporasi, tambahin juga gula dan sedikit garam. Kalau udah ini tinggal dimasak sebentar lalu kita masukin udang yang tadi udah digoreng. Nah, ini tinggal diaduk aja sampai udang dan sausnya tercampur rata. Setelah itu bisa langsung disajikan bareng nasi hangat. Asli ya, udang tuh dimakan biasa aja udah enak banget, apalagi ditambahin saus telur asin kayak gini. Ini tuh rasanya creamy, gurih, dan sedikit manis. Bener-bener perpaduan yang sempurna yang gak bisa bikin berhenti makan. Setelah lumayan banyak dari kalian yang nyuruh aku bikin donat, akhirnya hari ini aku bikin juga. Maaf banget agak telat, karena jujur aku tuh suka fail kalau bikin kue-kuean kayak gini. Jadi aku harus beneran belajar dulu baru bikin videonya. So, ini dia resep yang pernah aku coba dan berhasil, karena sebelumnya aku pernah gagal. Jadi kalian bisa ikutin resep ini kalau pengen buat di rumah juga. Oke, setelah kita campurin semua bahan, ini aku uleni dengan tangan sebentar. Setelah itu aku lanjut mixer. Untuk waktu mixernya bebas, pokoknya sampai adonannya kalis kayak gini nih. Nah, kalau udah, sekarang kita akan lanjut tutup adonannya sampai dia mengembang 2 kali lipat kayak gini nih kurang lebih. Setelah itu tinggal dipotong-potong aja sesuai dengan ukuran yang kalian mau, dan kita akan bentuk adonannya bulat seperti ini. Kalau udah kita akan proofing lagi adonannya selama kurang lebih 20 menitan. Setelah itu lanjut kita bolongin tengahnya. Kalau udah ini kita tinggal goreng aja donatnya satu persatu. Make sure gorengnya di minyak yang udah panas dan apinya cenderung kecil supaya nanti donatnya itu nggak gosong. Ini hasil donatnya setelah digoreng super cantik banget. Setelah ini kalian bisa langsung kasih topping sesuai dengan selera kalian. And finally akhirnya aku berhasil juga bikin donat ini. Rasanya puas banget bisa nikmatin hasilnya karena sebelumnya pernah gagal. Donat ini juga tuh empuk banget, bener-bener adonan donat yang aku suka tuh kayak gini nih. Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia. Dari kemarin di FYP aku tuh lewat orang makan seafood boil mulu. Akhirnya aku mutusin buat bikin sendiri di rumah. Karena namanya seafood boil, jadi udah pasti kita akan rebus dulu semua seafoodnya. Untuk seafoodnya di sini aku ada pakai kepiting, gurita, dan udang. Nah, di sini aku rebus dulu kepiting bareng jagung, kentang, dan guritanya. Jangan lupa tambahin garam dan black pepper juga. Setelah itu kita akan rebus sampai dia mendidih. Nah, kalau udah, sekarang kita akan lanjut bikin bumbu sausnya. Pertama kita chopper kasar dulu bawang putih. Nah, karena di sini kita akan bikin Cajun sauce, jadi ini dia beberapa bumbu yang diperluin. Dan ini dia yang wajib banget ada, yaitu unsalted butter. Ini kita tinggal panasin aja. Setelah itu kita lanjut masak bawang putih yang udah dicopper tadi. Kalau udah mulai wangi, baru deh kita masukin perbumbuan yang udah kita siapin tadi. Lanjut supaya makin enak, di sini aku tambahin air rebusan kepiting tadi, plus aku juga masukin udangnya. Nah, ini kita tinggal masak aja sampai udangnya matang. Kalau udah matang, ini kita tinggal tuangin aja ke atas seafood yang udah di boil tadi. By the way, ini tuh first time juga aku bikin seafood boil. Kalau menurut aku sih ini tuh rasanya lebih ke arah yang manis gurih, bukan yang super rempah pedes gitu. Tapi tetap enak. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen seafood berbumbu tapi nggak suka pedes gitu. Enak sih, tapi kalau dibandingin sama seafood Padang, jujur aku tetap tim seafood Padang sih. So buat kalian yang tertarik buat cobain, boleh banget cobain langsung resepnya di rumah.